Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik, teman-teman, untuk perkuliahan kurikulum dan pembelajaran, pertemuan kali ini kita membahas mengenai desain kurikulum. Oke, esensi dari desain kurikulum ini adalah untuk pengembangan esensi dari pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum. Nah, jadi esensi dari desain ini kita melakukan proses identifikasi dari kurikulum tersebut, bagaimana keberlangsungan atau keberlanjutan kurikulum tersebut itu kita identifikasi perlu ada perbaikan tidak dari prosesnya, begitu. Kita analisis apa saja kekurangannya, kita evaluasi apa saja masukan dan harus yang menjadi rekomendasi keputusannya seperti apa. Nah, rekomendasi keputusannya perlu ada penambahan poin-poin apa yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum. Nah, lalu prinsip desain pengembangan kurikulum ini adalah suatu proses yang menentukan bagaimana pembuatan akan berjalan. Jadi ketika suatu pengembangan desain kurikulum ini akan dilaksanakan, dengan siapa kita akan bermitra gitu, atau dengan siapa kita akan melakukan pengembangan ini. Misal untuk tahap awal adalah dengan misalkan stakeholder, atau misalkan dengan ada unsur pemimpin pemerintah itu, dari itu pusat, daerah, atau siapa. Yang kedua mungkin dari guru atau yang melaksanakan atau sebagai pelaksana atau sebagai pengajar di sekolah tersebut. Yang kedua mungkin ada pihak unsur masyarakat, misalkan tokoh masyarakat yang ini, misalkan yang ditunjuk, atau misalkan bisa komite atau apa atau siapa gitu, atau yang berhubungan gitu ya. Yang kedua adalah pihak industri juga bisa begitu untuk digayat sebagai pengembangan desain kurikulum, adapun dari masyarakat. Jadi orang-orang tersebut adalah yang harus kompeten dan berkepentingan untuk kelangsungan pelaksanaan pengembangan desain kurikulum ini. Selanjutnya, proses pengembangan kurikulum ini meliputi kemudahan-kemudahan suatu analisis tujuan. Jadi kita menganalisis itu, jadi dari tujuan tersebut kita analisis apa saja yang perlu dikembangkan gitu. Dari tujuan tersebut, analisis tujuan ini adalah mengacu pada standar kompetensi lulusan ya. Nah, itu standar kompetensi lulusan dirunutkan lagi nyambung dengan kompetensi ini, kompetensi dasar. Dan kita rancang suatu programnya berbentuk silabus dan penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, lalu peralatan dalam evaluasi proses ini. Jadi alat evaluasinya pun juga kita pertimbangkan gitu. Nah, macam-macam desain kurikulum ini adalah ada pengembangan berbasis pengetahuan, yang kedua kurikulum juga yang berbasis teknologi. Yang berbasis teknologi ini yang meliputi berbagai macam teknologi ya, bisa dengan untuk pengembangannya gitu. Kurikulum aktualisasi diri, jadi mengaktualisasi, jadi lebih merespon kepada objek siswa tersebut, atau kurikulum konstruksi sosial yang berhubungan dengan sifat-sifat atau misalkan keadaan di wilayah tersebut atau lingkungan tersebut. Lalu kurikulum rasionalisasi akademis. Nah, rasionalisasi akademis ini adalah kurikulum yang merujuk kepada data-data dan fakta-fakta untuk penerapan teori-teori pembelajaran.
Selanjutnya, konstruksi kurikulum menurut dasar-dasar Pythagorean ada 3. Ini yang akan kita bahas secara mendalam. Yang pertama, subject centered design atau desain berpusat pada mata pelajaran. Yang selanjutnya adalah learner centered design, desain yang berpusat pada pembelajaran. Selanjutnya, problem centered design, desain yang berpusat pada permasalahan. Oke. Nah, subject centered design atau desain yang berpusat pada mata pelajaran adalah yang merupakan suatu desain kurikulum yang berpusat pada bahan ajar. Jadi bahan ajarnya atau sumber belajarnya menjadi pusat perhatiannya dan bisa mencerminkan kegiatan pembelajaran yang didikte oleh karakteristik, prosedur, dan konseptual dari mata pelajaran tersebut. Jadi memang sudah dipersiapkan sebelumnya ya, serta keterkaitan dengan disiplin ilmu. Jadi memang sudah disiapkan dari sumber belajar tersebut gitu untuk prosesnya itu dari karakteristik dari prosedurnya itu mengikuti dari karakteristik ilmu tersebut begitu. Nah, agar penempatan mata pelajaran sebagai pusat pengatur kurikulum dapat lebih bermakna. Jadi supaya penyampaiannya mungkin lebih terarah, lebih ini ya, dapat menggunakan metode pemecahan masalah, pengambilan keputusan inquiry atau serta program komputer di kelas. Desain ini dapat dibedakan atas 3 desain, yaitu subject design, disiplin desain, dan broad field design. Kita bahas satu-satu dari subject design dulu. Nah, jadi sekali lagi, yang subject centered design ini adalah berpusat pada bahan ajar ya. Jadi bahan ajar mencerminkan kegiatan pembelajaran yang didikte atau nah ini dari karakteristik, prosedur, konseptual, dan mata pelajarnya keterkaitannya dengan disiplin ilmu tersebut. Kenapa dilaksanakan berpusat pada bahan ajar gitu, agar mata pelajaran sebagai pusat pengatur kurikulum dapat lebih bermakna untuk memfokuskan pada proses pembelajarannya. Gitu. Nah, metode yang digunakan bisa menggunakan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Oke, ini subjek desain kurikulum merupakan bentuk desain yang paling murni dari subjek centered design. Materi pelajarannya disajikan secara terpisah-pisah ya dalam bentuk mata-mata pelajaran. Model desain ini sejak lama dan dalam rumpun subject centered. The board file design merupakan pengembangan dari bentuk ini. Subject design menekankan pada penguasaan fakta-fakta dan informasi. Jadi isi-isinya adalah merupakan fakta-fakta atau informasi-informasi yang bisa kita serap sebagai pengetahuan. Selanjutnya, disiplin desain kurikulum merupakan bentuk pengembangan dari subjek desain yang masih menekankan pada isi atau materi kurikulum. Bedanya dengan subjek desain yang belum memiliki kriteria yang tegas mengenai apa yang disebut dengan subjek atau ilmu ya. Pada disiplin desain ini, kriteria tersebut telah jelas. Selain itu, dalam tingkat penguasaannya pun menekankan pada pemahaman atau understanding, sehingga pendidik akan memahami permasalahan dan mampu melihat hubungan berbagai fenomena baru. Jadi, pengembangan dari subjek desainnya. Jadi ada kalau bedanya kalau kriterianya ini sudah fokus pada ilmu tersebut dan membedakan fenomena pemahaman masalah dengan fenomena yang berhubungan dengan fenomena di lapangan, gitulah. Ini adalah board file design. Subjek desain maupun disiplin desain masih menunjukkan adanya pemisahan antara mata pelajaran. Salah satu usaha untuk menghilangkan pemisahan tersebut adalah dengan mengembangkan the board file design. Model ini menyatukan beberapa mata pelajaran yang berhubungan menjadi satu bidang studi lah. Oke, menjadi satu bidang studi. Bentuk dari kurikulum ini banyak digunakan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Jadi ada penyatuan beberapa mata pelajaran sehingga jadi satu bentuk yang jelas begitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah learner centered design atau desain yang berpusat pada pembelajaran atau desain yang pusat pada pembelajar, jadi bukan pembelajar.
Nah, suatu desain kurikulum yang mengutamakan peranan siswa, pengembangan kurikulum ini sangat dipengaruhi oleh DW ya. Ini seperti berinteraksi sosial, keinginan bertanya, keinginan membangun makna, dan keinginan berinteraksi yang menekankan sifat-sifat alami anak dalam mengembangkan kurikulum. Nah, atas activity experience design dan humanistic design. Jadi ini lebih ke pembelajaran yang berdasarkan pengalaman dan lebih ke humanistik ya. Kita bahas satu itu aktivitas itu ciri utamanya. Struktur kurikulum ditentukan oleh kebutuhan dan minat peserta didik. Jadi kita lihat minat peserta didiknya di mana. Nah, kedua, karena struktur kurikulum didasarkan atas minat dan kebutuhan peserta didik, maka kurikulum disusun bersama oleh guru dan para siswa. Yang ketiga, desain kurikulum tersebut menekankan prosedur pemecahan masalah juga ya. Jadi kita lihat dari minat dan kebutuhan peserta didik yang kita gali gitu. Baru kita susun dalam struktur kurikulum. Nah, dalam desain tersebut menekankan pada prosedur untuk memecahkan masalah pada pembelajar atau pada siswanya. Humanistic design adalah menekankan fokus pengembangan peserta didik melalui pemfokusan pada hal-hal yang subjektif, perasaan, pandangan, penjadian, becoming atau penghargaan dan pertumbuhan. Kurikulum humanistik ini untuk berusaha untuk ini mendorong penanganan sumber daya dan potensi pribadi untuk memahami sesuatu dengan pemahaman mandiri atau konsep sendiri serta tanggung jawab pribadi. Jadi lebih ke ini ya, fungsi perkembangan dirinya gitu lebih difokuskan gitu ya. Ini yang selanjutnya adalah problem centered design atau desain yang berpusat pada permasalahan. Desain kurikulum ini yang pada masalah-masalahnya dihadapi dalam masyarakat. Nah, pendidikan berusaha mempengaruhi atau perubahan sosial dengan menyelesaikan berbagai masalah sosial. Jadi adanya permasalahan-permasalahan di lapangan, kita kaji secara ilmiah, empiris di bentuk persekolahan atau dalam dunia pendidikan, itu sebagai solusi bagaimana memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. Gitu. Nah, ini ada macam-macamnya, ada area of living design dari pengembangan dari problem itu menekankan prosedur belajar melalui pemecahan masalah. Dalam prosedur belajar ini tujuan yang bersifat proses objektif yang bersifat terisi atau diintegrasikan ya, penguasaan informasi-informasi yang bersifat pasif tetapi dirangsang secara lain dari model desain adalah menggunakan pengalaman atau situasi nyata dari peserta didik sebagaimana membuka jalan mempelajari bidang-bidang kehidupan. Jadi kita kaji dari pengalaman hidup atau pada saat proses-proses permasalahan yang ada di lapangan. Selanjutnya adalah core design, timbul sebagai reaksi utama pada sifat subjek desain yang bersifat terpisah-pisah dalam mengintegrasikan bahan ajar. Nah, mereka memilih mata pelajaran bahan ajar tertentu sebagai inti atau core dari desain kurikulum tersebut gitu. Nah, pembelajaran lainnya dikembangkan dari sektor core tersebut menurut konsep ini dipusatkan pada kebutuhan individu dan sosial. Nah, di core kurikulum memberikan guru-guru yang memiliki penguasaan berwawasan luas, bukan spesialis ya, di samping memberikan pengetahuan yang lain, keterampilan guru-guru tersebut bimbingan terhadap perkembangan sosial pribadi peserta didik. Nah, dari tiga ini ada berbagai macam pengembangannya. Nah, dari tiga ini ada ini ya. Nah, jadi subject, learner, dan problem ini dari ada ada pengembangan masing-masingnya untuk desain kurikulum. Nah, mungkin ini adalah pemantik saja gitu atau sudah ada desain kurikulum yang sedang berkembang saat ini. Nah, untuk jadi bahan diskusi kajian kita sekarang adalah desain kurikulum apa yang cocok untuk pelaksanaan pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran di bidang kelautan
di bidang SMK kemaritiman gitu. Mau apakah yang sifatnya berbasis pada bahan ajar atau berbasis pada siswanya atau misalkan berbasis problem atau pemecahan masalah. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Saya sampaikan ya. Selanjutnya kita lanjutkan di sesi diskusi di platform lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.